baik. Nah, Pak, Bapak ingat kan kalau hari ini kita mau melakukan itu Pak, praktek coaching? Oh iya, siap. Iya. Ada waktu, mungkin pada duhur. Bisa? Ya baik, nanti saya panggil nanti ibunya akan sudah janji dengan saya. Nanti kami akan melaksanakan di ruang multimedia ya Pak ya. Siap. Insya Allah nanti saya menemui Bapak ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Saya ditunggu kembali- ya. Ya, Siap. saya kembali ke kelas Ya, Pak. ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Om, iya masuk. Iya, terima kasih Pak. Saya lagi nyantai nih. Siap. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, nah langsung saja tadi gimana dilanjutkan? Iya, gini Pak. Jadi tadi Bu Edi itu beliau mau curhat sama saya. Iya. Nah, kebetulan kan saya sedang mau melakukan latihan coaching untuk supervisi Betul. akademik ya Pak ya. Hmm. Barangkali Bapak hari ini bisa menjadi pengamat pada diskusi kami. Siap. Mudah-mudahan lancar dan nanti hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya dibicarakan. Iya. Ya. Rubriknya yang seperti yang sudah kita Oh ya, yang saya bawa diskusikan ya. kemarin ya. Hmm. Ya, mungkin Ada kita- 4 ya, nanti ada 4 rubrik. Ya, Ya. nanti mungkin saya menunggu evaluasinya dari Bapak Siap. tentang apa yang harus saya perbaiki dan apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan gitu Pak. Kita tunggu saja ya Pak sebentar. Siap. Mangga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan masuk Bu. Bu Eli. Mangga. Selamat Bu. Selamat Bu. Selamat Pak. Sore. Mangga. Silakan Bu. Ya. Ini Bu Eli Pak. Alhamdulillah. Selamat sore Pak. Sehat, Bu Eli. Sehat. Jadi hari ini untuk praktek mengungkapkan masalah di Bu Eli ya, mohon izin saya untuk mencatat. Jadi saya sebagai pengamat, silakan Bu Eli dengan Bu Wiwi untuk mendiskusikan masalah yang memang urgent, yang mendesak untuk dibicarakan. Semoga ada solusinya. Baik Pak. Terima kasih. Iya, Bu Wiwi gimana? Ada waktunya kan buat saya hari ini? Iya, silakan Bu, sesuai yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu untuk membicarakan masalah Ibu. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya saya ingin ke Ibu tuh ingin menceritakan sesuatu ini. Ada masalah yang saya alami itu kemarin-kemarin waktu ada supervisi dengan pengawas Bu. Gitu. Ini kalau saya rasakan sih cukup berat ya karena ini membawa hubungan dengan sekolah gitu. Saya takutnya kepala sekolah kena seperti itu gitu. Nah masalahnya itu di sini saya itu pengawas Bu. Iya. Jadi kemarin itu ada supervisi dengan pengawas. Lalu setelah supervisi itu Ibu merasa ada yang kurang pas Iya, gitu. ada saya sempat ditegur di situ Bu sama Memangnya pengawas. ada apa Bu? Kenapa Ibu sampai ditegur? Nah masalahnya ketika saya sedang mengajar, pengawas datang untuk supervisi, ternyata dia melihat bahwa ada cara mengajar saya yang salah Bu. Di situ. Gitu. Kalau boleh tahu kesalahan apa ya pada cara pengajaran yang disampaikan oleh Bu Eli pada waktu itu? Iya. Saat itu saya mengajar tanpa menggunakan buku referensi Bu, tanpa ada buku gitu yang saya pegang untuk mengajar. Jadi saya hanya mengacu kepada media-media elektronik atau media yang sudah ada di internet Bu, contohnya seperti YouTube, seperti itu sih Bu. Dan saat itu juga pengawas marah pada saya gitu. Kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu alasannya kenapa Ibu waktu mengajar tidak memakai buku sumber? Karena menurut saya buku sumber itu
eh, apa untuk anak sekarang referensinya sedikit Bu. Jadi kalau dari internet tuh dia lebih banyak menceritakan, jadi penjelasannya lebih lengkap dibanding buku sumber. Makanya saya ambil dari situ Bu gitu. Dan ternyata itu nggak boleh Bu, semuanya diambil. Sebenarnya boleh tapi tidak semuanya. Nah saya itu semuanya menggunakan media itu Bu gitu. Jadi Terus ibu sudah sampaikan alasan ibu itu kepada pengawas? Saya sudah sebenarnya saya belum menyampaikan sih Bu, karena saya belum tahu karena itu masuk dalam aturan supervisi juga, aturan dalam pembelajaran juga bahwa harus ada buku paket sendiri. Sebenarnya tahu tapi masih belum memang ya udah nggak apa-apa, yang penting ada sumbernya, tapi ternyata harus ada dua-duanya seperti itu. Iya. Terus sekarang yang membuat hati Bu Eli sendiri tidak nyaman itu kenapa Bu? Nah saya tuh sempat lupa saya bilang ke kepala sekolah, apakah saya bilang atau enggak gitu. Jadi apakah masalah ini sudah sampai ke kepala sekolah atau belum gitu Bu. Gitu. Jadi saya khawatir pengawas sudah sampaikan tapi saya belum ngomong gitu Bu ke kepala sekolah. Jadi ada dua masalah yang saya pikirkan di sini. Jadi ibu khawatir kalau misalnya tindakan ibu itu bisa menyebabkan masalah juga untuk kepala sekolah gitu ya. Terus ya ibu ya gimana ya, namanya kita mengajar, kemudian kita menyampaikan suatu kurikulum, tentu mungkin pada anggapan pengawas memang kita perlu merujuk pada buku sumber karena keterampilan ataupun profil belajar siswa itu sendiri kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang mungkin kalau dengan buku sumber juga kita bisa menjadi lebih terarah dan tidak terlalu luas gitu cakupannya, jadi lebih spesifik gitu. Mungkin itu salah satunya ya Bu ya. Namanya kita ada pada instansi, maka kita juga harus mengikuti aturan gitu ya. Lalu kira-kira berarti kondisi itu sekarang membuat hati ibu tidak nyaman ya? Tidak nyaman, enak, saya gimana? Terus kira-kira Bu ya, kalau untuk kira-kira menurut ibu cara yang terbaik untuk untuk mengatasinya, kira-kira jalannya harus apa ya Bu? Ya sebenarnya kalau caranya salah satunya ya saya harus jujur langsung ke kepala sekolah berbicara tentang kasus kemarin, atau kepala sekolah tahu atau enggak gitu. Karena itu saya masih nggak enak, masih kepikiran, dan untuk depannya juga itu jadi bahan pelajaran saya juga agar saya bisa lebih mengikuti aturan dalam proses pembelajaran. Buku referensi harus ada semuanya, jadi harus saya siapkan apalagi saat ada supervisi seperti itu Bu. Ya menurut saya itu betul sekali Bu. Lebih baik ibu terbuka ya kita dengan kepala sekolah. Terus kemudian ada cara lain kira-kira yang bisa membuat hati ibu lebih tenang? Nah masalah ini musibah yang saya hadapi ini, saya juga akan share ke teman-teman Bu, siapa tahu untuk dari pelajaran mereka masukkan juga buat mereka agar mereka tidak jadi anak seperti saya deh. Iya. Ya menurut saya sih permasalahan ibu ini ya tidak sepenuhnya tidak akan mempermalukan kepala sekolah ibu. Tapi mungkin jika ibu memiliki itikat seperti tadi untuk mengatakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah daripada pengawas yang terlebih dahulu mengatakannya kepada kepala sekolah, mungkin itu akan jauh lebih baik dan akan lebih membuat nyaman hati ibu ya. Itu tentu bisa ibu coba. Kemudian kira-kira kalau misalnya ibu mau melakukan hal seperti itu, kira-kira kapan Bu ibu akan melakukannya? Ini sebenarnya Bu, mungkin karena sekarang kita sekolah, mungkin besok pagi saya akan langsung berbicara ke kelas kelas. Terus, iya, benar sekali Bu ya. Sungguh tidak nyaman menyimpan kegundahan ya. Ya kemudian kira-kira solusi yang dipikirkan untuk permasalahan ibu itu kan tadi seperti itu ya.
Kemudian kira-kira dukungan apa lagi Bu yang Ibu perlukan untuk supaya Ibu bisa segera melakukan rencana Ibu itu? Dukungan mungkin saya juga akan minta dukungan dari teman-teman. Jadi saya menceritakan ke teman-teman dulu, semoga teman-teman juga mendukung, memberi saya keberanian untuk bisa menghadapi kepala sekolah. Terus ya itu juga pembelajaran saya untuk nanti ke depannya sih. Oke, paling dari teman-teman aja sih. Ya syukurlah, saya yakin kalau Ibu terbuka dengan terutama dengan diri Ibu sendiri ya. Kemudian Ibu juga melibatkan menerima dukungan dari teman-teman Ibu, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Saya yakin kepala sekolah akan mengerti dan Ibu bisa menemukan solusi untuk hal itu. Kemudian bagaimana Bu kira-kira setelah Ibu berniat melakukan solusi Ibu tadi, sekarang perasaan Ibu bagaimana? Agak lega sih Bu, saya ternyata sudah ada rencana depan seperti apa, dan saya juga punya positif thinking juga, semoga berjalan dengan lancar. Iya, bagus sekali Bu ya. Iya. Semoga segera deh Ibu bisa menjalankan solusi Ibu tadi ya, sehingga kedepannya Ibu pun bisa segera menemukan ketenangan dalam bekerja ya, ketika dalam menghadapi siswa-siswi bisa dengan full ya, tidak ada lagi kegundahan dalam hati Ibu. Ya, terima kasih Bu, saya sangat mendukung sekali dengan ide Ibu. Kemudian ya mudah-mudahan Ibu bisa segera melaksanakannya. Iya Bu, terima kasih waktunya, saya jadi lega dan saya kenapa nggak saya lakukan itu aja ya, itu terlintas di pikiran saya seperti itu. Jadi saya lebih tenang, lega, dan insya Allah besok saya lebih semangat lagi untuk menghadapi dan menjadi pelajaran ke depannya seperti itu. Iya, sama-sama, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau pertemuan kita ini bisa menjadi solusi ya. Semoga masalah Ibu cepat selesai dan kita bisa melanjutkan tugas kita dengan lebih bersemangat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah saya Ikut senang. Iya, kalau begitu saya pulang dulu ya. Pak. Terima kasih banyak. Semangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak proses coaching saya dengan Ibu Eli. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Baik, saya mengamati langsung Bu Eli tadi ekspresinya tenang dan ada semangat baru ya, walaupun awalnya dia galau, gundah, gimana ya memulai untuk berhadapan atau memulai permintaan maaf dan lain-lainnya. Nah, tadi Bu Wiwin sudah membantu mengangkat atau ide yang membantu ide Bu Eli untuk solusinya seperti apa, sudah poin-poinnya indikatornya sudah tepat. Ya, terima kasih sekali Pak. Siap. Barangkali saya akan melanjutkan tugas saya kembali ke kelas ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi pengamat pada proses coaching saya hari ini. Sama-sama, ini mudah-mudahan cocok ya, atau sedikitnya saya bisa membantu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali Sama-sama. Pak. Mangga. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Salam.